Selamat pagi semua. Wow, segar sekali hari ini, banyak warna kuning. Nah, teman-teman sekalian, hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir terkait dengan pembekalan kelas katekese. Minggu lalu kita sudah melalui tahap beberapa tema ajaran gereja ya. Lalu saya memberikan evaluasi, mudah-mudahan Anda menerima evaluasi saya per kelompok yang saya tuliskan. Semoga dipahami evaluasi itu seperti apa. Dan kalau kemarin Ibu Tres tanya pada saya gini, Bu Liria, kalau misalnya lanjutan, kelas katekese lanjutan, berarti lebih tinggi lagi dong ya Bu ya? Lebih tinggi lagi itunya apa, porsinya gitu ya. Dalam arti orang-orang akan dapat yang lebih tinggi dari yang kemarin. Terus saya bilang, Bu Tres, yang namanya lanjutan itu, kalau dibilang lebih tinggi atau lebih rendah, yang melanjutkan itu bukan si pembicara, bukan saya. Yang membuat Anda menjadi lebih maju ke depan dan lebih maju lagi, itu adalah diri peserta. Jadi bukan dari narasumber. Narasumber materinya mau seperti apapun, gak akan membuat berubah kalau dari diri para katekisnya tidak berubah. Jadi kalau lanjutan, follow up-nya kemana, itu yang harus menentukan adalah Anda, bukan saya. Ya. Jadi kalau kemarin itu sudah ada evaluasi yang saya berikan di dalam tiap kelompok dan tertulis, itu berarti Anda harus lihat evaluasi itu. Dan mungkin hal-hal yang harus diperhatikan itu tidak terjadi lagi di dalam yang kedua ini. Ini namanya lanjutan. Nah, jadi kalau sudah melangkah, saya maju, nah itu yang arahnya lanjutan. Karena materi untuk pendidikan iman, pendidikan katekese itu sama. Semua sama, dari dahulu kala sampai sekarang kitab suci tidak berubah, ajaran gereja paling refleksinya yang berubah. Bagaimana menginterpretasikan, bagaimana merefleksikan itu berubah. Tetap sesuai dengan perkembangan zaman kontekstual, tetapi tidak mengubah yang namanya isi atau materi iman. Yang harus berubah adalah diri kita, mindset kita di dalam berkatekese. Kalau kita tidak mengubah mindset kita, maka kita akan ditinggalkan oleh para peserta. Umat kita akan lari semua. Ya, jadi itu mesti dipikirkan bagaimana kita mengajar bukan seperti zaman prakonsili. Dari dulu ibaratnya kita begitu-begitu aja, tidak ada perubahan, tidak lihat perkembangan, nggak ada hawa segar di dalam dunia katekese. Ya itu yang harus dilihat. Sekarang konteksnya seperti ini, ternyata media digital menjadi hal yang penting, maka itu perlu. Ya. Nah, saya mau mengajak Anda hari ini untuk berkembang, karena waktu saya, karena tadi kita mulainya terlambat, waktu saya cuma sebentar, jadinya nggak bisa ngomong panjang lebar ya teman-teman. Saya harus kasih waktu pada Anda nanti dalam kelompok cukup banyak. Saya minta tolong panitia, nanti tolong ingatkan saya soal waktu ya, karena saya harus strict dengan waktu ini ya. Baik, kita akan coba lihat ini sekarang. Kita akan berbicara tentang kekuasaan yang kreatif. Ya. Akan menjadi kreatif. Terlalu banyak bergerak ya, saya mesti manis-manis gitu. Ya, teman-teman, kita akan bicara pewartaan yang kreatif. Kalau kita kreatif, masa yang akan ikut di dalam pertemuan-pertemuan pendalaman iman atau katekese atau apapun lah dalam sakramen inisiasi, hari ini kita akan bahas sakramen inisiasi yang jangka waktunya cukup panjang, apalagi baptis. Ya, baptis komuni pertama itu persiapannya cukup panjang ya teman-teman. Jadi kalau katekisnya itu tidak kreatif, itu akan menjadi satu rutinitas yang membosankan dan pengajaran yang membosankan. Ya, maka kita coba untuk menjadi kreatif. Bagaimana katekis yang kreatif? Silahkan. Kreatif itu sebenarnya melihat sesuatu yang biasa gitu ya, dengan cara yang tidak biasa. Sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa, ya. Lalu disertai dengan imajinasi pemikiran dalam rangka mencari atau menciptakan gagasan baru. Jadi ini adalah gambar-gambar kreatif. Ya, gambar-gambar kreatif. Jadi kalau saya misalnya mengambil jam tangan ini, saya berikan kepada Anda, mungkin persepsi Anda jam tangan itu ya hanya jam, hanya untuk menunjukkan waktu. Tetapi bagi orang yang kreatif, dia bisa melihat jam itu apa. Banyak hal yang bisa dia refleksikan terkait dengan jam.
Maka jadi katekis itu perlu melihat hal yang biasa, yang rutin-rutin, yang setiap hari kita lihat. Waktu kita jalan kaki dari rumah ke pasar, dari pasar ke kantor, dari kantor pulang lagi, atau naik busway, atau apapun. Sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Ya, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, itu hanya bisa kalau kita punya kemampuan reflektif yang tinggi. Kemampuan reflektif itu yang tinggi itu mengandaikan kita bisa mengambil waktu dalam satu hari untuk merefleksikan seluruh pengalaman kita dalam suasana hening. Hening di dalam batin. Hening dalam batin bisa terjadi juga dalam situasi keramaian. Ada orang yang dalam keramaian dia merasa kesepian. Tetapi saya tidak mengajak Anda untuk jadi orang kesepian. Ya, tetapi kita mau mengajak untuk orang melihat di dalam suasana ramai, saya bisa nggak merefleksikan situasi? Saya bisa lihat nggak dari sini banyak orang ya, segini banyak orang. Saya bisa melihat Pak Moko lagi ngapain. Gini-gini, serius banget ya dia. Terus jadi kita bisa lihat apa sih yang terjadi dengan sekitar ini gitu ya. Dan ada orang yang mungkin nggak bisa karena setiap hari hanya lewat aja. Dan itu semua menjadi rutinitas. Nah, katekis perlu membuat sesuatu yang rutinitas menjadi sesuatu yang luar biasa dan bermakna. Makanya katekis butuh retret. Katekis butuh doa. Kalau nggak pernah retret itu katekis, susah nanti. Hidupnya akan kering, kayak tanaman nggak disiram. Ntar tumbuhnya kemana-mana nggak karu-karuan. Ya. Bentuknya juga nggak karu-karuan karena tidak dirawat. Nah, maka dalam rangka ini perlu ada ketenangan. Terus, prinsip kreatif menurut Leonardo da Vinci, memiliki rasa ingin tahu yang mendalam. Katekis harus seperti anak-anak juga gitu ya. Pengen tahu, kenapa begini, kenapa begitu. Mau menguji pengetahuan dari pengalaman, ketekunan, dan siap belajar dari kesalahan. Lalu penajaman indera terus-menerus. Ya, kita coba untuk mengasah indera kita. Mata, pendengaran, dan segala macam. Itu perlu kita lihat. Berikut, kesediaan menerima hal yang tidak pasti dan mungkin bertentangan. Kadang-kadang dalam hal tertentu kita mungkin ada hal-hal yang kayaknya belum pasti tapi ini bertentangan. Tapi saya mau mencoba untuk terbuka. Ya. Kadang-kadang soalnya kalau nggak sesuai dengan konsep, kok begitu, kok begini, teologi saja bisa berkembang dalam refleksinya gitu ya. Jadi kita jangan terlalu pakem semuanya, nggak boleh ini, nggak boleh terlalu kaku. Mengembangkan keseimbangan ilmu, seni, logika, imajinasi, otak kiri, otak kanan. Maksudnya gini, teman-teman. Ketika kita itu ada sesuatu gitu ya, jangan cepat-cepat, kita cerna dulu. Contoh Ibu Maria, dia merenungkan itu semua dalam hatinya. Kalau cepat reaktif, itu susah. Cepat banget reaktif, kadang-kadang lihat sesuatu langsung reaktif. Nah itu yang repot kalau kita cepat reaksi. Pengakuan dan penghargaan terhadap keterkaitan semua hal. Jadi hal ini bukan harus dilihat dari segi itu saja. Seluruhnya harus dilihat secara holistik, seluruhnya. Ada kaitan antara ini dan ini. Suatu kasus kalau hanya lihat itu saja, kita akan miskin. Tapi kita harus bawa kacamata kita, jangan kacamata kuda. Kita lihat, oh ini harus dipertimbangkan, ini harus dipertimbangkan. Itu akan membuka wawasan kita menjadi orang kreatif. Terus, hambatan untuk kreatif apa? Kalau kita takut. Hari ini nggak datang, takut disuruh maju. Gila, aku suruh ngajar, boro-boro, nggak mimpi deh aku jadi guru gitu ya. Ya, kayak gini. Takut gagal, takut dimarahi, takut dihukum, takut salah. Itu namanya ketakutan-ketakutan nggak beralasan. Ya, jadi itu harus dibuka tuh rasa takut. Karena apa? Kadang-kadang orang yang takut salah, takut ini tuh sebenarnya kalau mau dikatakan sombong. Karena manusia nggak ada yang sempurna, pasti ada salah. Jadi kalau selalu ingin benar, itu sombong jadinya. Rasa puas, merasa saya sudah bisa semua. Saya punya ijazah apa? Berderet dari S1, S2, S3, STR kali ya sampai terakhir gitu ya. Banyak gitu ijazahnya. Tiap kali belajar, STF bikin kursus saya ikut. Atma Jaya bikin kuliah saya ikut. Kemudian ada kuliah lagi di mana, S2 di mana. Saya punya tuh mahasiswa yang kayak gitu. Yang kuliah sampai S3. Jurusannya macam-macam. Teologi diambil semua. Habis itu ngambil lagi jurusan yang terkait dengan ekonomi, manajemen dan segala macam. Terus saya tanya sama dia. Kan dia datang, "Bu, saya udah lulus ini, saya udah lulus itu. Kemarin saya baru selesai pelantikan jadi rektor juga doktor." Terus saya tanya, "Bu, Ibu itu sekarang berkaryanya di mana?" "Ya nggak berkarya, belum. Itu buat saya sendiri gitu. Buat saya itu penting, Bu." "Iya, tetapi sesuatu yang udah numpuk di dalam, nggak pernah dibagikan, itu seperti sampah nanti yang di sungai yang mengalir.
itu nanti airnya tidak mengalir, jadi bau. Saya bilang, harus dikeluarkan Bu, nggak boleh nggak dikeluarin, itu apa yang sudah dimiliki. Gitu ya. Jadi akhirnya numpuk, nggak tahu lagi dia kemana dia mau bawa. Ya. Jadi sesuatu itu harus dibagi. Kalau Anda ikut kursus KPKS, ikut itu, ikut ini, itu harusnya dibagi. Bukan untuk diri sendiri. Ya. Itu, makanya sayang kalau misalnya setelah pembekalan ini, setelah sekian lama Anda pembekalan, mau-maunya datang-datang Sabtu ngapain gitu kan, datang ke sini Sabtu-Sabtu, terus nggak berbagi kepada orang lain, tidak memberikan. Ya kenapa enggak gitu. Nah, rasa puas, merasa sukses, sudah nyaman, merasa sudah pandai, terus tapi nggak buat apa-apa. Ya itu harus dibagi. Hidup dalam rutinitas pekerjaan yang tinggi ini juga ada membuat hambatan untuk kreatif. Kemalasan, tidak mau mencoba menciptakan hal-hal yang baru. Terlalu terpaku pada masalah yang ada. Sudah dibentuk oleh opini tertentu. Ini adalah hambatan untuk kreatif. Lalu terlalu berpikir birokratis. Kalau misalnya mau membuat sesuatu, punya ide-ide kreatif nih. Nah, kita mesti tanya dulu sama A, si B, si C. Kelamaan. Ya kalau ibarat orang sakit udah keburu mati. Ya teman-teman. Jadi kelamaan. Kalau kreatif itu apa ide cepat dimulai dulu dari yang mungkin, yang nggak harus pakai birokrasi terlalu banyak. Ya, kita buat sesuatu berani untuk bergerak. Maka dulu saya pernah mengajar di SMA Santa Teresia sama SMK. Saya dimarahin sama kepala sekolah tadinya. Bukan kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya malah mendukung saya. Wakilnya bilang begini, Bu Liria saya mau panggil Bu Liria ke kantor. Kenapa Bu Liria menciptakan jalan salib yang model kayak begitu? Jalan salib apa Bu maksudnya? Orang jalan salib tuh begitu. Yesus dipecutin sama algojo jalan ke sini. Sampai ke salib gitu, terus nangis dan segala macam, orang terjatuh, lalu nanti itu kan, karena anak-anak kan mau memberikan tablo di paroki Tresia. Nah itu harus pakai jalan salib konvensional yang kayak gitu tuh, yang Yesus disidang oleh Pilatus, apa segala. Jadi anak-anak main tablo itu. Saya bikin yang lain. Itu bukan ide saya, tapi itu ide anak. Jadi waktu saya bersama mereka sedang pendalaman iman mendalami kitab Markus, saya dalami kitab Markus dari awal sampai akhir. Lalu bersama anak-anak itu kita refleksikan apa arti menak kitab Markus. Yang terjadi adalah anak-anak menemukan banyak hal di dalam kitab itu. Itu pikiran remaja, pikiran anak SMA. Terus saya bilang, oke, kalian buat apa yang kalian pikirkan dalam perikop ini, perikop ini, perikop itu. Nanti kalian bikin sendiri. Terus anak-anak itu bikin apa coba? Kitab Markus diubah menjadi drama di sebuah hotel. Drama dalam bentuk break dance. Ada yang break dance, ada terus mereka tampilkan satu tokoh pakai baju putih, Yesus mereka sebut. Terus mereka bikin. Lalu akhirnya saya melihat kan, itu idenya anak-anak, terus mau tak apain ya? Ini umur kita beda, tapi mereka bikin begini. Masa saya mau buang ide-ide begini? Lalu saya merangkai apa yang mereka buat itu menjadi satu tablo, menjadi satu kesatuan. Terus saya bilang, coba kita simulasikan. Wah, bagus banget. Akhirnya ditampilkan di Tresia. Saya dikritik habis, diomelin sama wakil kepala sekolah. Gitu ya. Terus akhirnya wakil kepala sekolah marahin saya, besok saya dipanggil suster. Suster tahu sendiri dong, kan biasanya kan wajahnya nggak pernah senyum tuh. Nah, terus akhirnya saya dipanggil, saya diajak ngomong, saya bilang, suster, kenapa saya dipanggil? Mau dimarahin lagi, saya bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa, waktu itu saya belum mengatakan saya mau jadi guru tetap. Pikir saya kalau misalnya saya nggak disetujui ya saya mundur aja dari sekolah ini gitu kan. Terus akhirnya suster bilang, saya heran, baru kali ini ada yang membuat ibadat jalan salib modelnya nggak konvensional. Tapi saya suka, susternya malah suka gitu kan. Padahal susternya lebih tua dari wakil kepala sekolahnya umurnya. Saya dalam hati, waduh lucu juga nih ya. Terus akhirnya saya dipanggil sama pastor paroki waktu itu Romo Kadarman SY di Teresia. Romo Kadarman bilang gini, Ibu, saya baru kali ini lihat pentas jalan salib seperti itu. Luar biasa anak-anak muda itu ya, reflektif sekali. Aduh rasanya bangga, tapi saya yang menghujat saya, 50% menghujat saya. Gak apa-apa teman-teman, 50% menghujat, 50% mendukung. Kita belum pernah coba, jadi kalau percobaan pertama biasa pasti ada yang pro dan kontra, gak apa-apa. Ya itu yang maksud saya kalau kreatif. Mungkin saya agak aliran bebas ya, tapi jangan ditiru, saya itu bisa didepak orang gara-gara terlalu bebas. Ya, jadi terlalu terpaku ya. Apakah sebagai pewarta saya cukup kreatif? Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saya sebagai pewarta saya cukup kreatif? Terus, silakan. Nah, coba amati gambar ini. Ingat gambar ini, ingat apa? Orang sakit yang diturunkan dari atap, ya, dari atap. Oke, ini orang sakit yang diturunkan dari atap. Nah,
Apa yang dilakukan orang-orang untuk mempertemukan sesama yang membutuhkan agar dapat berjumpa dan dijamah oleh Yesus? Dia turunkan dari atap sampai dia bongkar atap. Ini orang nekat loh ini. Dimarahin kan sama orang yang punya rumah kalau berani bongkar atap. Iya kan? Coba zaman sekarang, Anda Yesus, ngundang Yesus, nggak usah Yesus lah, misalnya Romo Somar Lambertus yang tua ya, yang selalu ngobatin orang, terus ada di rumahnya Ibu Helena misalnya gitu ya. Terus habis itu turunkan dari atap rumahnya Ibu Helena dibongkar. Ngomel lah, mungkin Bu Helenanya baik hati karena katekis. Tapi kan suaminya bisa mencak-mencak kan. Rumah kita dibongkar gitu sama orang ya. Ini terjadi, kondisi ini mungkin pada saat kita kreatif, tapi kita mau membawa orang sampai kepada Tuhan, kita diomelin orang. Tetapi ada sesuatu bahwa orang itu berjumpa dengan Yesus. Dan upaya kita sebagai seorang katekis kadang-kadang membutuhkan gerakan-gerakan yang di luar pikiran yang seperti itu. Ya. Saya kemarin mendengar cerita mahasiswa saya dari paroki Melati Emas ya, paroki Ambrosius atau apa namanya? Iya, bahwa dia melakukan sesuatu kegiatan karena dalam konteks skripsinya, saya terkagum-kagum. Ini lumayan nih mahasiswa saya berani melawan arus ini ya, maksudnya berani mengatakan seperti ini yang dilakukan oleh umat. Nah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita berani untuk kreatif melakukan sesuatu. Kemudian coba temukan dalam hal apa orang-orang dalam kisah tersebut. Menurut Anda sikap apa yang dimiliki orang yang memampukan mereka melakukan perbuatan? Orang bisa kreatif karena apa? Kepepet, apalagi selain kepepet? Karena apa? Kalau Bapak, kalau mencintai seorang ibu gitu, cewek ya maksudnya, Bapak bisa kreatif nggak? Ya, biasanya akan timbul ide-ide baru. Oh, Bapak ngomongin kenceng? Biasanya ada aja ide yang tiba-tiba kepikiran. Tiba-tiba kepikiran ya, kalau senang sama cewek ya. Bapak rumahnya di Tangerang, ceweknya rumahnya di Bekasi atau di Anyer ya. Bapak bisa jalan kan ya sehari gitu ya, bisa kan? Nah, itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi waktu dulu saya pacaran sama suami saya di Jogja, suami saya di Jakarta loh. Dia bisa loh, 1 minggu 2 kali datang ke Jogja, hanya pulang hari. Itu luar biasa kan, padahal duitnya juga ngepas gitu ya. Tapi dia berani membuat itu, karena apa? Jadi kreatif, ide gilanya keluar. Gila amat, datang pagi-pagi buta, pulang kerja, habis itu ngobrol-ngobrol sebentar, sorenya balik lagi, besok masuk kantor lagi. Itu namanya, karena uangnya pas-pasan naik kereta api loh itu. Kalau naik pesawat kan cepet ya, kan nggak punya uang zaman itu. Jadi dia naik kereta apinya mending eksekutif, naik kereta api zaman dulu tuh gaya baru, ya kan? Norak banget kan ya, tetapi itu yang saya alami. Bahwa orang karena bisa berbuat seperti itu karena cinta. Nah harapan saya, kalau Anda berkatekese, harus dasarnya itu. Saya berbuat ini bukan karena saya dilihat orang, tetapi karena kasih. Orang-orang ini melakukan itu, dia bukan hanya soal kepepet, tapi orang ini harus disembuhkan. Saya kasihan. Kalau kita berkatekese, dasarnya harus kasih. Karena kalau tidak, kita bisa gemes sama anak bina iman kita. Pengennya yang cakep-cakep aja, yang wangi, yang meler-meler, nggak mau. Ya, seperti itu. Kalau nggak ada rasa kasih, susah. Ya, kalau nggak ada rasa kasih, yang kita buat adalah kita hanya menunjukkan saya bisa ngajar. Tapi bukan guru yang baik. Bukan seorang, ibaratnya supir yang baik. Ya, kalau supir yang baik itu, ya, akan membuat sesuatu segala macam menjadi lebih baik. Ya, itu yang saya mau katakan. Jadi apa dampaknya pada perbuatan itu pada orang lain? Orang lain akan merasa diselamatkan. Terus, bagaimana sikap ini nggak perlu didiskusikan karena nanti kita nggak ada waktu. Bagaimana sikap tersebut dapat diterapkan dalam hidup Anda sebagai pewarta iman? Pertanyaan saja. Langkah konkret apa yang dapat Anda lakukan dan tugas Anda sebagai pewarta supaya pewartaan bisa kreatif? Maka dalam hal ini, kalau mau kreatif, tidak bisa kita hanya ngomong terus di depan, karena bukan kuliah. Pendalaman iman itu harus melibatkan peserta, supaya peserta merasa saya ada bagian dari kelompok itu. Karena kalau tidak, ya semacam diceramahin, lalu tidak muncul-muncul lagi. Gitu teman-teman. Ya, jadi semoga pertemuan yang kedua ini nanti menjadi pertemuan yang membuat Anda itu lebih kreatif, lebih bisa memberi kesempatan kepada orang untuk hidup, bergerak, tidak hanya dari satu arah kita berbicara kepada peserta, gitu ya. Itu yang masih ada dalam kemarin yang saya evaluasi, 2 arah. Katekese membutuhkan multi arah. Ya, nanti saya akan kasih bahan-bahannya pada Anda, tetapi saya cepat saja. Berapa menit lagi panitia? 15, oke, masih ada waktu.
Ini saya kayak orang ini ya, jualan gitu ya. Belajar berkatekese dari Yesus. Sebenarnya dalam prinsip berkatekese ini kita belajar dari Yesus sebagai seorang pewarta, sang guru utama ya. Dalam pelayanannya Yesus menunjukkan sikap cinta yang tulus terbuka kepada sesama. Kemudian yang lain juga adalah Yesus selalu memperhatikan latar belakang kondisi orang. Jadi siapa yang dihadapi itu benar-benar, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan siapa subjek yang dihadapi. Yang orang yang kita hadapi itu bukan objek kita, tetapi subjek yang harus diperhatikan. Dalam mendampingi orang lain, Yesus menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi jangan bangga ketika kita menggunakan bahasa yang tidak dimengerti orang. Bahasa surga, ya, bahasa surga. Kita pakai bahasa yang biasa-biasa aja gitu ya. Gak usah pakai bahasa surga, ribet gitu ya, nggak ngerti. Saya kadang-kadang bingung. Ada tuh dulu mahasiswa saya, dia dulu lulusannya filsafat gitu, mantan frater, masuk ke kuliah di kelas saya, kalau bertanya, Ibu Ria, bolehkah saya bertanya, bagaimana menurut filosofi ini, saya bilang, coba kamu ngomong yang benar. Saya nggak ngerti kamu ngomong apa, bahasa saya itu bahasa pasar, coba kamu pakai bahasa yang lebih mendarat gitu, nggak usah pakai bahasa surga. Terus dia bingung. Sampai lama 4 tahun, ya berubah sedikit sih, tapi nggak bisa berubah banget. Lulus tuh masih pakai bahasa dewa loh dia. Ya, jadi waktu ujian tuh bikin pusing dosen semua, karena dia pakai bahasa dewa. Nah orang yang kayak begitu, kalau ngajar di kelas bisa kebayang kayak apa tuh anak-anaknya. Ya, jadi sampai teman-temannya menyebut dia tuh filsuf. Ya, karena kalau gitu mungkin juga nggak jadi pastor karena bingung kali ya. Pimpinan magisternya gitu kalau dengar dia ngomong gitu ya, nggak tahu dia pakai bahasa apa, mungkin bahasa roh gitu ya. Tidak dimengerti dia. Nah dalam pendampingan terhadap orang lain Yesus tidak pernah lupa berdoa. Maka kalau kita mau mengajar biasanya kita coba untuk menenangkan diri dulu untuk mendoakan. Apa yang akan kita bawakan itu jangan sampai membuat orang lain malah tersandung ya. Pastor yang mau khotbah untuk homili hari Minggu, harusnya dia nggak datang mendadak-dadak, telat bangun, terus datang langsung misa. Tetapi buat sesuatu dulu, ya. Berdoa di sakristi sebelum mulai. Dalam pelayanannya Yesus tidak menghitung-hitung waktu, ya. Pengorbanannya tidak dihitung-hitung, tapi benar-benar total, ya. Totalitasnya ada. Dalam pelayanannya Yesus menunjukkan perhatian kepada setiap orang yang dijumpainya. Pelayanannya tidak membeda-bedakan siapapun dia. Entah itu anak-anak yang baik atau tidak baik, bahkan kadang-kadang anaknya selalu bikin troublemaker, ya harus kita hadapi gitu. Nggak selalu manis-manis aja kan peserta itu. Nah dalam pelayanannya itu, Yesus sungguh memperhatikan martabat pribadi. Maka bukan manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Maka jangan terlalu pakai aturan terlalu hebat. Ketika ada orang yang memberikan kasus dalam pertemuan katekumenat tentang perkawinan, tentang komuni, tentang saya boleh komuni apa enggak, saya boleh ini. Jangan cepat-cepat untuk menjawab sebelum Anda tahu masalahnya. Itu akan jadi batu sandungan kita bilang, itu kamu dosa, kamu telah berselingkuh, kamu telah ini, kamu telah itu, gitu ya. Jangan menjudge orang sebelum kita tahu persis. Maka hati-hati, lebih baik memberi jarak, lalu mengatakan, baik, itu pertanyaan baik, ini menjadi refleksi untuk kita semua. Mungkin nanti kamu bisa cerita, kalau di sini susah untuk menceritakan, nanti kamu ketemu saya setelah pertemuan ini. Katekumen orang mau masuk Katolik belum udah dihukum. Itu bahaya ya teman-teman, perhatikan ini. Dalam melayani Yesus melakukan dialog dengan orang yang dilayani. Yesus tidak sampai orang yang berbicara saja, tapi juga mendengarkan. Maka dia selalu mengatakan, jadi menurut kamu siapa orang yang sesama bagi orang yang dianiaya tadi? Itu orang yang menolong itu, orang Samaria itu. Nah, murid-murid atau orang-orang Farisi atau siapapun yang menjawab, bukan Yesus yang mengatakan. Dalam melayani Yesus, Yesus melibatkan orang lain, ya, diajak ikut orang lain terlibat. Katekese itu bukan tugas kita sendirian loh teman-teman. Kita punya tim. Jadi tuh jangan kerja sendiri. Dalam katekese itu kerja tim. Nah, kami harus bagi-bagi tugas, itu kerja tim. Kalau tidak, itu memang benar-benar katekese seperti itu. Di paroki ada beberapa tim kan.
entah itu seksi kerasulan keluarga, entah itu seksi sosial dan sebagainya, itu harus kita libatkan. Kalau kita rasa, oh ini cocoknya kita kerjasama sama seksi kerasulan keluarga, ya kita kerjasama. Katekese tidak berdiri sendiri, tidak kotak-kotak, walaupun pilar-pilar hidup menggereja itu ada 4 itu. Pewartaan, pengudusan dalam arti liturgi, kemudian diakonia, ya kan? Kerugma atau pewartaan. Nah itu, dan ada 4 kan ya, pengudusan yang disebut dengan liturgi, kemudian ada diakonia yang disebut pelayanan, kemudian ada persekutuan atau koinonia, ya kan? Ada macam-macam. Nah, itu bukan kotak-kotak teman-teman. Oh, ya udah kalau pewartaan saya aja pewartaan. Sebaliknya orang-orang di dalam seksi kerasulan keluarga juga jangan menutup diri. Jadi kalau misalnya ada masalah mau ngurusin orang yang udah nikah 5 tahun atau nikahnya mau dikumpulkan untuk diberi katekese misalnya. Bisa ada kerja sama kelompok seksi katekese gitu. Jadi harus sinergis gitu loh tiap seksi itu. Jangan tiap seksi itu jalan sendiri-sendiri. Itu nanti kita seperti orang yang lagi geraknya, lagunya sama sebenarnya, tapi gerak kita beda-beda. Ada yang belok ke kiri, ada yang belok ke kanan. Padahal kan lagunya udah jelas, putar ke kiri, ya udah jelas. Ada yang putar ke kanan. Kan tabrakan kayak gitu kan? Ya, jadi lebih baik kita cari yang lagunya sama, tetapi seirama gerakannya. Nah, gerakannya yang harus bareng. Lagu kan sama, nggak diubah gitu ya. Jadi kan aneh kalau tiba-tiba di situ ada yang orang putar-putar sendiri, ada yang malah dansa-dansa sendiri. Terus mungkin jawabannya untuk membela diri, kan variasi Bu. Kan beda, yang penting tampil beda gitu ya. Yang Anda tampil beda yang bikin gerah orang lain, karena orang lain yang jadi korban gitu ya dengan Anda tampil beda. Semua masing-masing dengan proyeknya. Bayangin gereja kayak proyek tuh, kalau semua masing-masing jalan. Nah itu kira-kira. Nah teman-teman, masih 5 menit ya. Saya tadi udah diingetin 10 menit. Saya tadi mau tunjukin video tapi nggak keburu ya nanti. Prinsip katekese sebenarnya saya ini sebenarnya teman-teman saya itu singkat ya ini. Prinsip katekese terkait dengan prinsip katekese ini sebenarnya saya buat udah lama. Prinsip katekese ini waktu saya memberi memberi kuliah di SF di Arkara, para frater. Nah, saya udah membuat ini cukup lama. Tapi ini ada kalau ada bantah saya waktu itu kan ketik-ketik iseng. Ada di sarana informasi katekese atau apa di Google tuh. Informasi sarana katekese. Terus saya baca, loh, kok saya punya prinsip katekese yang jumlahnya sekian belas itu persis kata-katanya dikutip dari PowerPoint saya ini ada di Google gitu. Tanpa mencantumkan siapa penulisnya gitu, terus ada gitu diambil orang, terus orang itu ada tulisannya di situ ketemu Pastor Okarem atau apa gitu, terus saya WA, saya pakai itu saya kirim, Romo tolong ya kalau ngambil tulisan orang jangan main masukkan ke media digital, terus tanpa orangnya tahu gitu ya, tapi nggak direspon saya, ya sudah nggak apa-apa, kita berkarya untuk kerajaan Allah. Bahwa dia mengambil tulisan orang walaupun di dalam dunia akademik itu sebenarnya pencurian karya gitu ya. Kalau Anda buka itu pasti ada, begitu Anda ketik prinsip-prinsip katekese itu keluar pasti yang saya tulis ini. Usaha katekese merupakan tanggung jawab seluruh umat ya. Kemudian usaha ini suatu proses. Katekese bukan orientasi produk, bukan hasil, tetapi proses oriented ya. Katekese itu bukan hasilnya bukan resep juga. Karena yang kita wartakan itu seorang pribadi, seorang personal, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang bisa diraba, bisa bicara, dan segala macam. Maka sapaan kita kepada orang juga personal, dan nggak bisa lepas dari pengalaman. Ya. Maka katekese kalau hanya bentuknya membuat ajaran-ajaran saja, tidak menyentuh pengalaman, itu tidak akan menarik dan tidak akan juga membawa orang pada pertobatan. Katekese membantu orang menghayati imannya dalam situasi aktual. Ya. Nah, ini nanti saya berilah pada Anda. Katekese berupaya membangun relasi yang harmonis, ya, mematangkan, tidak improvisasi. Semua harus dirancang dan direncanakan. Mau buat apapun harus ada perencanaan. Yang namanya improvisasi itu bukan katekese, tetapi itu pendidikan iman umum. Jadi kalau anak saya nanya, Mama, kenapa Tuhan itu begini-begini? Terus saya jawabkan, begini loh nak, Tuhan itu begini-begini. Itu namanya pendidikan iman. Pendidikan iman luas, di dalamnya ada katekese, ada pelajaran agama Katolik begitu ya. Jadi tidak semua bisa disebut katekese. Katekese harus memperhitungkan situasi orang
Maka belajar tentang psikologi perkembangan. Proses katekese yang membebaskan. Jangan membuat orang nggak bebas dan takut. Begitu datang muncul, Bapak muncul kalau mau ngajar gitu ya. Ini duduknya udah kayak kereta-keretaan. Semua pada duduk di belakang. Karena takut. Ya takut disuruh-suruh. Katekese ini bukan soal disuruh-suruh. Kita buatlah konteks lingkaran dan bentuk katekese umat di mana orang merasa nyaman. Tidak merasa saya didoktrin atau saya harus ngomong dan dipaksa-paksa ngomong. Maka suasana itu yang pertama harus diciptakan. Kemudian dalam hal ini harus dilihat sebagai pengalaman yang dapat memperkaya sesamanya. Lalu katekese diharapkan membangun iman yang terlibat. Katekese nggak ada artinya kalau tidak membangun iman yang terlibat. Terima kasih, panitianya rajin loh ngasih saya. Ya, nih mendorong. Jadi gini, APP, Prapaskah. Kalau Anda memberikan katekese di masa Prapaskah tapi tidak mendorong orang berbuat sesuatu, katekese Anda tidak ada artinya. Itu namanya NATO, no action. Ya kan? Talk only. Nah itu maksudnya begitu. Namanya aja aksi nyata, aksi puasa pembangunan. Nggak ada yang dibangun, orang cuman, ya jadi kita harus menolong orang miskin jadi objek, diomongin. Orang bisa kaya loh hanya mempromosikan orang miskin. Ya, bisa kadang-kadang kemana-mana bawa nama orang miskin. Tetapi yang terjadi adalah memperkaya diri sendiri. Banyak itu ya di dalam hidup, bahkan di kalangan umat gereja sendiri. Jadi hanya diseminarkan dulu orang miskin. Tapi tidak ada aksi bersama orang miskin. Kalau kita bersama orang miskin tidak cukup hanya dengan pelayanan karitatif, tapi kita melibatkan mereka untuk membangun diri mereka. Ya. Lalu pendampingan itu sebagai fasilitator. Teman-teman ini saya garis bawahi. Fasilitator itu adalah tugas katekis. Tidak menjadi seorang informan atau seorang satu-satunya narasumber. Tapi seorang yang bisa menggerakkan orang lain. Bukan orang yang maha tahu. Sarana maupun metode ini diupayakan bertujuan terjadinya komunikasi iman. Jadi kalau sarana itu malah jadi ribet, pakai ini, pakai itu, kayak tadi saya mau coba-coba pakai video ternyata jadi ribet, ya udah tinggalkan video itu. Orang nggak, tujuannya bukan ngusini video, tapi makna dari yang mau ditampilkan apa. Ada guru yang mau ngajar tuh, segala dibawa, tasnya aja 3. Ya udah heboh, udah keringetan, datang sampai di kelas, habis waktunya untuk mereteli ini itu, akhirnya cuman 15 menit ngajarnya, beresin itu barang-barang setengah jam lebih. Wah itu namanya bukan metode, sarana itu untuk membantu proses, bukannya malah membuat proses jadi ribet gitu ya. Lalu pemikiran bahwa katekese penting diisi dengan banyak kegiatan itu juga bertentangan. Yang penting banyak kegiatan, habis nyanyi apa? Habis nyanyi mereka menempel, habis menempel apa? Habis menempel mereka ini. Katekese satu proses kesinambungan harus cari fokus. Jangan banyak kegiatan. Katekese salah satu upaya pastoral secara menyeluruh. Maka harus diupayakan dengan pembinaan pastoral yang lain. Tidak cukup hanya dengan katekese, perlu didukung oleh liturginya, ya dan segala macam. Maka kerjasama dengan seksi liturgi. Kalau ternyata orang-orang itu kalau masuk ke gereja ceritanya cuma ribut melulu, cet-cetan segala macam. Katekese nggak bisa kerja sendiri. Yuk kita barengan bikin proyek atau apa dengan seksi liturgi gitu ya. Supaya orang semakin menghormati sakramen-sakramen yang ada. Nah ini prinsip katekese 14 ini Anda bisa ketemuin tuh di Google. Tapi sampai sekarang nggak diubah sama romonya, biarin aja. Mungkin ada satu frater yang dulu masih frater waktu saya ngajar, dia bawa PPT itu lalu dia pakai untuk masukin ke dalam Google. Tapi nggak apa-apa. Biar yang penting berguna untuk banyak orang. Nah ini teman-teman, saya kira singkat yang saya mau katakan pada Anda. Nanti kalau ada waktu, saya coba untuk tes dulu itu videonya. Sebenarnya di rumah udah saya tes, tapi ternyata di sini connectingnya aneh kayak di blog gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi teman-teman supaya saya mau kasih lihat kayak gini loh kalau kita mau coba untuk masuk dari sisi yang lain. Cukup ya, panitia? Iya, pas ya, pas. Hebat. Ya. Katekis adalah bagian dari pewartaan. Jadi ada orang yang sebut evangelisasi. Evangelisasi itu adalah satu pewartaan kabar baik yang masuk dan merasuk ke seluruh nilai-nilai kehidupan manusia, mengkritisinya dan segala macam. Kalau Anda baca evangelisasi Nunciandi, pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa yang dikeluarkan oleh Paus, itu akan lihat di situ. Katekese adalah momen penting dan utama juga di dalam evangelisasi. Evangelisasi itu luas, ya.
pewartaan itu luas. Jadi dalam hal ini evangelisasi itu mau membuat orang sampai pertobatan, perubahan hidup dan transformatif. Nah, katekese itu adalah momen penting di dalam evangelisasi. Karena lewat katekese kita bisa mematangkan orang, bisa membuat orang mendalami sesuatu. Supaya akhirnya tujuan dari evangelisasi itu tercapai. Gitu ya Pak ya. Jadi boleh tuh paroki membeli buku dokumen-dokumen katekese Tradende dan evangelisasi Nuntiandi. Katekis perlu baca itu. Ya, supaya tahu apa itu evangelisasi, pewartaan, apa itu. Karena bahasa itu kadang-kadang orang campur aduk. Gitu ya. Baik, cukup. Nah, kalau sudah, ini sekarang saya bisa langsung ke kelompok ya? Oke, gitu ya Bu Tres ya? Hah? Ini udah ke kelompok? Oh udah ada, oh ya, oke. Kalau begitu sesuai dengan tugas Anda, yang kemarin saya sudah kirim lewat panitia, Anda mulai membahas itu. Pikirkanlah apa langkah, sebenarnya yang saya kasih poin-poinnya itu mengajak Anda untuk berpikir secara bertahap. Coba silakan sekarang waktu 1 jam ya Bu Tres ya. Oke, 1 jam silakan, supaya nggak lama nanti untuk presentasinya. Karena katanya mau dipilih presenter yang terbaik oleh panitia.